Baik, menarik dalam Nadi Arena edisi 2 Jun. Hari ini kami bawakan orang penting tulang belakang Harimau Malaya untuk berdiskusi mengenai apa yang terbaru perkembangan skuad negara. Jadi apa yang awak semua ingin saya menghangatkan lagi cerita-cerita bola sepak tanah air? No, look, I think we set a strategy in place, and we're grateful for His Royal Highness TMJ to set the vision and the strategy, and that's why I'm here to help execute on that vision. And the vision is. CEO Timnas Malaysia buka suara lagi. Pemain naturalisasi disebut bagian dari proyek besar TMJ, antara visi raksasa, risiko besar, dan badai sanksi FIFA. Di tengah pusaran krisis sepak bola Malaysia yang belum juga mereda, satu narasi baru kini muncul ke permukaan dan langsung memantik perdebatan panas. Bukan dari luar negeri, bukan dari media internasional, melainkan dari lingkaran dalam manajemen tim nasional itu sendiri. Rumor yang beredar luas menyebutkan bahwa CEO Timnas Malaysia dikabarkan membuka suara di forum internal dan menyampaikan satu klaim yang mengejutkan. 7 pemain naturalisasi yang kini disorot FIFA disebut-sebut bukan keputusan spontan, melainkan bagian dari sebuah agenda jangka panjang yang lebih besar. Agenda yang dalam rumor ini dikaitkan dengan sosok paling berpengaruh dalam sepak bola Malaysia saat ini, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, atau yang dikenal publik sebagai TMJ. Pernyataan ini, meski belum pernah disampaikan secara resmi di podium publik, langsung mengubah arah pembacaan krisis. Kasus ini tidak lagi dipandang sebagai sekadar pelanggaran administratif atau kesalahan teknis. Ia kini dibaca sebagai benturan antara visi besar, ambisi percepatan prestasi, dan realitas regulasi sepak bola global yang sangat ketat. Narasi pun berubah dari kesalahan menjadi strategi, dari kelalaian menjadi risiko yang disadari. Dalam rumor yang beredar, CEO Timnas Malaysia disebut menyampaikan bahwa proyek naturalisasi ini sejak awal dirancang untuk mengejar ketertinggalan struktural Malaysia dari kekuatan Asia lainnya. Malaysia, menurut pandangan ini, tidak ingin lagi membangun secara lambat, tidak ingin lagi menunggu satu generasi penuh hanya untuk sekadar bersaing. Maka dipilihlah jalur cepat, jalur yang berani, jalur yang berisiko. 7 pemain naturalisasi tersebut, dalam narasi rumor, diposisikan sebagai tulang punggung fase transisi. Mereka bukan hanya pemain, melainkan simbol perubahan. Mereka diharapkan menjadi katalis yang memicu lonjakan kualitas, standar latihan, dan mentalitas kompetitif tim nasional. Namun disinilah masalah dimulai. FIFA, sebagai otoritas tertinggi sepak bola dunia, tidak pernah menilai ambisi. FIFA hanya menilai kepatuhan. Dan ketika dokumen, proses, serta detail administratif dari proyek besar ini mulai diperiksa dengan kaca pembesar, satu demi satu kejanggalan mulai dipersoalkan. Rumor internal menyebut bahwa pada tahap awal, keyakinan di dalam manajemen sangat tinggi. Mereka percaya semua prosedur telah dilalui. Mereka percaya setiap berkas memiliki dasar. Mereka percaya tidak ada celah fatal. Namun keyakinan itu mulai runtuh ketika FIFA mengirimkan permintaan klarifikasi, lalu diikuti evaluasi lanjutan, dan akhirnya keputusan yang mengubah segalanya. WO3 laga, investigasi terbuka, sorotan global. Dalam konteks inilah, pernyataan CEO yang mengaitkan 7 pemain tersebut sebagai bagian dari proyek besar TMJ menjadi sangat sensitif. Di satu sisi, pernyataan itu bisa dibaca sebagai bentuk pembelaan, bahwa ini adalah keputusan strategis tingkat tinggi, bukan kesalahan individu. Namun di sisi lain, pernyataan itu juga bisa ditafsirkan sebagai pengakuan tidak langsung bahwa proyek ini memang agresif, berani, dan berada di batas abu-abu regulasi. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa CEO Timnas Malaysia dalam forum internal tersebut menekankan satu hal, bahwa tanpa keberanian mengambil risiko, Malaysia akan terus berada di level yang sama. Ia disebut mengatakan bahwa negara-negara lain telah lebih dulu memanfaatkan celah regulasi, memaksimalkan interpretasi aturan, dan berani bergerak cepat. Malaysia, menurut narasi ini, hanya mencoba mengejar ketertinggalan dengan cara yang sama. Namun perbedaan tipis antara memaksimalkan aturan dan melanggar aturan adalah garis yang sangat berbahaya. Dan FIFA, dalam krisis ini, disebut menilai Malaysia telah melewati garis tersebut. Yang membuat situasi semakin rumit adalah posisi TMJ dalam ekosistem sepak bola Malaysia. Dalam persepsi publik, TMJ bukan sekadar tokoh pendukung.
Ia dipandang sebagai arsitek modernisasi, simbol ketegasan, dan figur yang mendorong profesionalisme. Maka ketika namanya dikaitkan dengan proyek yang kini disorot FIFA, opini publik pun terbelah. Sebagian melihatnya sebagai korban dari sistem FIFA yang kaku dan tidak adaptif terhadap realitas negara berkembang. Sebagian lain menilai bahwa proyek sebesar apapun tetap tidak boleh mengorbankan kepatuhan terhadap aturan global. Rumor lain yang beredar menyebutkan bahwa proyek ini sebenarnya dirancang dalam beberapa fase. 7 pemain naturalisasi tersebut hanyalah fase awal. Jika berhasil, proyek akan diperluas. Jika gagal, risiko akan ditanggung. Namun yang tidak diperhitungkan, menurut spekulasi ini, adalah seberapa cepat dan seberapa keras FIFA akan merespons. Ketika sanksi mulai dijatuhkan, tekanan pun meledak dari segala arah. Publik menuntut penjelasan. Media internasional mulai mengaitkan kasus ini dengan isu tata kelola. Pemain merasa terjebak di tengah konflik yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Dan pelatih, seperti yang sudah terjadi, memilih mundur. Dalam konteks ini, pernyataan CEO tentang proyek besar TMJ justru dianggap sebagian pihak sebagai bensin di atas api.